Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di Kita Film. Video kali ini adalah alur cerita dari film Cina yang berjudul Super Typhoon, sebuah film yang menceritakan tentang bencana angin topan yang melanda Cina. Tapi sebelum kita ke alur ceritanya, pastikan teman-teman sudah subscribe agar channel ini semakin berkembang. Amin. Sebuah perahu nelayan sedang mencari ikan, tapi ada yang aneh pada hari itu. Banyak ikan yang mati mengelilingi perahu mereka. Ikan-ikan itu mati karena hipoksia akibat suhu air laut yang begitu tinggi. Nelayan-nelayan itu panik saat mereka mendengar di radio diberitakan kalau ada angin topan di perairan dekat mereka mencari ikan. Mereka pun segera bersiap-siap pergi dari situ, tapi semua sudah terlambat karena angin topan sudah mendekat. Mereka berusaha sekuat tenaga agar bisa selamat dari angin topan itu, tapi di depan mereka ada bahaya lain yang siap mengancam. Di kota Haisan, seorang sopir bis yang bernama Chen Zi sedang menjemput para penumpang. Stasiun cuaca setempat memberitakan kalau hari ini akan ada hujan disertai dengan angin kencang. Ada beberapa penumpang yang naik bisnya hari itu. Ada si sombong yang bernama Bos Feng, pasangan glamor Liu Jintian dan Zhao Lanlan, Lisa si selebgram, Zhang Jihai si nelayan, dan seorang ibu yang mengantar anaknya sekolah yang bernama Peng Peng. Kekasih Chen yang bernama Xiao Qing lalu datang. Dia marah-marah karena Chen bekerja menjadi seorang sopir. Dia takut kalau orang tuanya tidak setuju lagi dengan hubungan mereka karena Chen hanyalah seorang sopir bis. Beruntung ada si badut yang datang dan menghentikan pertengkaran mereka. Chen lalu mengajak Xiao Qing untuk ikut menemaninya bekerja. Ternyata Chen sebenarnya sudah menyiapkan cincin untuk melamar Xiao Qing. Si badut yang bernama Xiao Chou memulai aksinya di dalam bis. Dia berkata kalau di bis itu ada seorang pemuda yang akan melamar seorang gadis. Tapi keceriaan itu tiba-tiba lenyap saat mereka melihat ada angin topan yang mendekati bis mereka. Chen memacu bisnya dengan kencang dan berusaha menghindari angin topan. Hujan lebat, angin topan, dan juga gelombang tsunami sedang mengancam mereka. Tebing yang mereka lewati juga longsor. Ban bis tiba-tiba meletus. Bis tergelincir dan terlempar jatuh ke dalam laut. Meskipun bis terjatuh dan terguling begitu hebat, Chen masih bisa selamat. Dia melepas sabuk pengamannya dan akan melihat penumpang lain. Tapi ternyata bis sedang terjebak di tebing. Xiao Qing juga berhasil selamat dan begitu juga dengan penumpang yang lain. Chen berusaha menenangkan para penumpang agar tidak bergerak, karena itu bisa mengakibatkan bis terjatuh. Mereka hanya punya waktu sekitar setengah jam untuk menyelamatkan diri sebelum angin topan itu datang lagi. Mereka juga tidak bisa menghubungi siapa-siapa karena tidak ada sinyal ponsel. Chen ibarat sudah jatuh tertimpa tangga. Para penumpang semua menyalahkannya dan menganggap dia tidak bisa menyetir. Melihat itu, Xiao Qing tidak terima. Dia marah-marah dan berkata kalau Chen bukanlah sopir gadungan, tapi mantan tim penyelamat yang rela membahayakan dirinya demi keselamatan orang lain. Mendengar perkataan Xiao Qing, para penumpang langsung berubah pikiran. Mereka memohon agar Chen bisa menyelamatkan mereka. Chen bertanya kepada para penumpang berapa berat badan mereka. Hal itu agar bis tetap bisa menjaga keseimbangan karena ada dataran sekitar 30 meter di atas mereka. Tapi masalahnya para penumpang itu tidak bisa memanjat. Chen kemudian berusaha meyakinkan kalau mereka semua bisa melakukannya. Chen akan menggunakan jaring milik Zhang untuk memanjat ke atas dan menarik mereka satu persatu. Masalah pun kembali muncul karena mereka semua ingin naik paling dulu. Chen menenangkan para penumpang dan menyuruh mereka untuk percaya kepadanya. Chen akan naik ke atas dan menyuruh para penumpang naik satu persatu sesuai dengan berat badan mereka. Saat Chen melompat, bis tiba-tiba bergerak. Ternyata salah satu penumpang ada yang salah menyebutkan berat badannya. Dia adalah Lisa. Dia malu dengan berat badannya, jadi dia berbohong kepada Chen. Berbekal pengalamannya sebagai mantan tim penyelamat, Chen mulai memanjat tebing. Tapi cincin yang rencananya akan diberikan kepada Xiao Qing tiba-tiba terjatuh. Beruntung Chen tidak ikut terjatuh. Chen akhirnya sampai di atas, tapi hujan tiba-tiba turun. Peng Peng berkata kalau ternyata angin topan akan datang lebih cepat dari prediksi mereka sebelumnya. Chen segera melemparkan jaring agar para penumpang bisa segera naik. Tapi ternyata jaring itu terlalu pendek dan lagi-lagi keributan terjadi. Karena tidak ada seorang pun yang berani naik untuk menyambung jaring dan mereka pun saling tunjuk satu sama lain. Akhirnya dengan terpaksa Zhang Jihai mau naik ke atas bis untuk menyambung jaring. Tapi jaring itu juga masih belum cukup panjang. Chen menyuruh mereka untuk menggunakan ikat pinggang dan mereka akhirnya ribut lagi. Liu Jin akhirnya bersedia naik ke atas meskipun sebenarnya dia takut dengan ketinggian.
Mereka berdua akhirnya bekerja sama untuk menyambung jaring. Tapi meskipun sudah berdua, jaring itu masih belum bisa mereka raih. Bos Feng akhirnya dengan terpaksa ikut naik juga. Mereka bertiga akhirnya bekerja sama agar bisa meraih dan menyambung jaring. Tapi saat jaring berhasil ditangkap, Chen justru tertarik jatuh. Beruntunglah dia masih bisa selamat dan berpegangan di batu tebing. Peng Peng akhirnya mendapatkan giliran pertama untuk naik. Xiao Qing yang sebenarnya mendapat giliran berikutnya justru menyuruh ibu Peng Peng untuk naik duluan. Dia berkata kalau Peng Peng membutuhkannya. Xiao Qing memutuskan kalau dia akan naik terakhir karena dia percaya kalau Chen pasti akan menyelamatkannya. Dia juga membantu merawat kaki Xiao Chou yang patah. Xiao Chou masih memegang kuenya karena itu adalah pekerjaan pertamanya sebagai badut dan ada seseorang yang memesannya untuk tampil di dalam bis. Satu persatu para penumpang berhasil diangkat naik ke atas. Tiba-tiba air hujan terasa panas. Itu adalah angin Fon. Akibat angin itu suhu akan naik 6,5 derajat setiap turun 1000 meter. Jadi semakin rendah maka suhu akan semakin panas. Bos Feng dan Liu Jin malah berkelahi karena mereka berebut untuk naik. Sementara itu Xiao Qing dalam bahaya karena bis kehilangan keseimbangan. Chen lalu menyuruh yang lain untuk menarik Bos Feng dan Liu Jin. Dia tiba-tiba melompat untuk menyelamatkan Xiao Qing. Semua penumpang berhasil selamat, tapi Chen dan Xiao Qing masih di bawah. Bis mulai kehilangan keseimbangan dan akan jatuh. Chen dan Xiao Qing lalu berlari dan berhasil meraih jaring. Tapi naas, saat ditarik, tali tiba-tiba putus. Beruntung Chen masih bisa memegang pohon dan membantu Xiao Qing memanjat ke atas. Akhirnya, Chen dan Xiao Qing berhasil selamat bersama para penumpang yang lain. Peng Peng berkata kalau dalam waktu 10 menit lagi akan datang angin topan dengan kekuatan yang lebih besar. Mereka lalu segera pergi untuk mencari tempat berlindung. Chen dan yang lain akhirnya berhasil menemukan sebuah benteng tua peninggalan zaman dulu. Tapi tiba-tiba terjadi tanah longsor. Semuanya segera berlari untuk menyelamatkan diri. Chen dan yang lain terjebak di dalam gua karena runtuhan batu telah menutup jalan keluar. Kali ini meskipun Chen adalah mantan seorang tim penyelamat, dia juga bingung bagaimana caranya keluar dari situ. Mereka semua dalam bahaya besar karena perlahan-lahan mereka akan kehabisan oksigen. Lisa pun sampai membuat video permintaan maaf kepada para penggemarnya karena selama ini dia berbohong dan menyembunyikan penampilan aslinya. Di tengah keputusasaan mereka, satu persatu mulai menceritakan siapa mereka sebenarnya. Bos Feng yang selalu hemat sejak kecil tapi sekarang uangnya sudah tidak ada artinya lagi. Xiao Chou yang ditinggalkan pacarnya karena dulu dia tidak punya pekerjaan. Zhang Jiha yang dipecat bosnya karena dia selalu mabuk laut saat mencari ikan. Liu Jintian yang menyesal karena tidak menuruti istrinya untuk berlibur ke Italia. Dan ibu Peng Peng yang juga menyesal karena menyuruh Peng Peng mengikuti pelajaran yang dia tidak sukai. Xiao Qing menyuruh mereka semua agar tidak putus asa karena mereka semua harus tetap hidup untuk bisa memperbaiki kesalahan mereka. Chen melihat seekor tikus yang keluar dari runtuhan batu. Dia lalu melihat ada sebuah celah. Chen dan yang lain pun segera mengangkat batu itu. Dan ternyata di balik batu itu ada saluran pembuangan air. Mereka semua segera masuk untuk mencari jalan keluar. Setelah melewati saluran pembuangan air, akhirnya mereka berhasil menemukan jalan keluar. Saluran itu ternyata menuju ke sebuah pelabuhan. Bahaya masih belum selesai karena angin bertiup sangat kencang dan gelombang laut juga sangat besar. Mereka lalu berlindung di sebuah bangunan yang dibuat untuk memantau angin topan. Chen dan yang lain berusaha menahan agar angin tidak masuk ke dalam bangunan. Tapi semua itu sia-sia karena kekuatan angin topan yang sangat besar. Chen segera menyuruh mereka semua untuk berkumpul di tengah agar tidak tersedot pusaran angin. Di tengah-tengah kepanikan, Xiao Chou kebingungan mencari kuenya. Chen lalu mengambil kue itu, tapi sayangnya dia tertimpa balok kayu. Xiao Qing dan yang lain segera mengangkat balok kayu itu untuk menyelamatkan Chen. Balok kayu berhasil diangkat dan angin topan juga sudah selesai. Chen akhirnya sadar dan mereka semua berhasil selamat dari bencana. Xiao Chou masih meratapi kuenya yang rusak. Ternyata kue itu adalah pesanan Chen untuk Xiao Qing. Tapi sayang cincin yang sudah disiapkannya sudah hilang. Akhirnya Chen pun melamar Xiao Qing. Oke teman-teman, itulah tadi alur cerita dari film Cina yang berjudul Super Typhoon. Terima kasih sudah menonton dan pastikan kalian sudah subscribe channel ini untuk alur cerita film selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.